Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Buat teman-teman semuanya yang selalu setia ada di Facebook maupun di YouTube saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Pastinya banyak telepon masuk juga ya, jadi saya lagi live sebentar. Jadi saya nggak ngangkat Facebook dulu untuk sementara ini. Oke, sebentar apa ini? Ada apa ini? Oke. Mengenai berita yang saya ada dua yang perlu saya bahas di sini yang mengenai simpang siur pemberitaan tentang yang meninggal dunia. Sekali lagi itu bukan porsi saya. Sekali lagi saya katakan porsi saya adalah memberitahukan pada pihak keluarga untuk menghubungi KJRI dan nomor mana KJRI yang segera ditanggapin. Dan saya memberikan itu. Setelah itu jam 12 malam ada temannya yang telepon saya mengatakan kalau dia tidak punya suami atau apapun, dan itu bukan versi saya. Kenapa saya up? Karena mereka memberikan versi masing-masing. Dan tiba-tiba pagi tadi, si Lilis, adik iparnya itu menghubungi saya dan mengatakan bahwa ada orang maki-maki dia. Sementara si Lilis itu telepon saya hanya untuk konfirmasi bahwa KJRI nomornya mana yang bisa dihubungin dengan cepat respon. Itu aja yang ditanyakan Lilis. Kalian pastinya sudah tahu informasi itu. Jadi porsi saya hanya menolong di depan ya Mbak ya. Selanjutnya saya tidak ikut campur seperti apa. Karena saya bukan petugas KJRI. Saya cuman bisa dibilang main YouTube sama Facebook aja. Kalau saya bisa bantu maka saya akan bantu. Selebihnya saya tidak bisa bergerak Mbak. Saya punya porsi saya sendiri di mana saya adalah seorang staff agent. Kenapa? Karena saya punya nomor orang-orang yang bisa dihubungin dan bisa membantu kalian dengan secepatnya. Itu saja. Jadi saya tidak punya porsi untuk menangani lebih lagi. Jadi saya cuma bisa menangani di porsi awal aja. Karena kalian mungkin tidak bisa menghubungi KJRI atau nomor KJRI hotline-nya sulit sekali ditelepon, maka saya akan kasih nomor orang yang bisa dihubungin secara langsung. Ini pertama, tentang yang meninggal itu. Dan saya lihat di surat kabar itu ada dua versi. Dan saya pribadi, saya tidak punya versi. Saya cuma mendengarkan dari adik iparnya dan temannya. Yang satu jam 11 malam, yang satu jam 12 malam. Jadi saya tidak pernah tahu. Saya cuma up yang seharusnya saya up. Dan kalian harus tahu, sekali lagi telepon saya itu masuk di YouTube sama di Facebook. Secara langsung dan tidak langsung, saya tidak tahu kapan akan keluarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang rentenir. Oke, tentang rentenir. Kalian bilang saya akrab banget dengan rentenir. Saya tanya sama kalian. Saya tidak tahu siapapun dia dan saya tidak ikut campur tentang kehidupan orang lain. Saya tidak pernah tidak akrab dengan siapapun. Saya dan keluarga saya punya prinsip. Walaupun HI, walaupun pengemis, saya akan menganggap dia sebagai manusia. Jadi kalau masalah rentenir, mbaknya minta sama saya untuk meminta alamatnya atau memberikan informasi karena KJRI atau apapun, saya tidak ikut campur, Mbak. Ingat, porsi saya hanyalah staff. Dan saya punya sedikit kelebihan karena saya bisa memberikan solusi, makanya saya buka YouTube dan Facebook. Jadi selebihnya saya tidak bisa, Mbak. Aku itu bukan dukun yang tahu semuanya. Aku itu punya porsi di mana yang bukan porsiku dan aku tidak bisa dong melebihi porsiku. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang mengatakan bahwa saya itu punya kenapa tidak dikasihkan nomornya si rentenir atau apapun. Kan bukan porsi saya. Kalian yang utang, kalian yang bermasalah, ya diselesaikan dengan baik-baik sayang. Saya tuh tidak tahu kalian tuh maunya apa. Kalau kalian bermasalah dengan orang lain, jangan ngelabraknya ke saya. Terus minta alamat majikan. Kalau saya memberikan alamat majikan, maka yang bermasalah itu saya sayang. Karena informasi itu privasi. Jadi saya tuh nggak bisa memberikan informasi itu. Lah masalah utang piutang aku nggak dapat untung, kenapa aku harus melayani kalian? Kalian tak layani karena mau masuk di YouTube. Seandainya mbaknya tadi, aku nggak mau masuk di YouTube, ya tak matiin sayang. Begitu juga dengan rentenir itu. Kalau dia nggak bilang nggak mau masuk di YouTube, aku tak pateni. Dan kalian jangan salah paham sayang, kenapa? Porsi saya sebagai agent. Selebihnya aku bisa bilang ini cuman pendapatan lain, di mana YouTube memberikan hasil, makanya saya masih mau dengerin. Lah mosok utekku loh mbak, satu hari 30 komplain, 40 komplain.
Ada yang sesuatu yang perlu saya up dan ada yang tidak. Paham tidak? Jadi saya minta maaf sekali kalau kalian meminta saya untuk menangani semuanya. Saya bukan seorang pesulap, saya bukan seorang dukun yang bisa menangani apapun itu. Saya akan bekerja dengan porsi saya. Jadi kalau itu sudah melebihi kapasitas saya sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai YouTuber dan Facebooker, jadi saya akan tutup. Saya tidak berani, Mbak, karena saya sekali lagi, saya mengajarkan pada diri saya sendiri, saya nggak boleh tamak. Jadi, kalaupun rentenir ngasih aku uang dengan ini, terus si Mbaknya ngasih aku uang seperti ini, saya pun tidak akan ambil itu. Karena saya tahu resikonya. Jadi, kalau sekalian bilang, aku tuh akrab banget sama si rentenir, aku pun nggak tahu, ya jelas dia anak buahnya Bandung, dia pasti datang cari saya untuk ambil data. Pingo ah? Pingo apa Yi? Oh,而家播緊喺Facebook啊，等一陣。Jadi sekali lagi, Pingo啊？我打電話俾佢啊。咁你話要播嘅？勁似ibu啊。Jadi, ya. Jadi saya minta maaf ya, Wai. Hai. Sắp Việt còn có yêu chi hậu à? 做咩啊？做咩啊？知估未人啊？ Bahasa Mandarin Mbak, bulan 10 ada yang finish kontrak nggak? Pinto ci kumeyan. Chị喺邊度啊？幾多錢呢？咁點啊？我而家播緊啊！咁一陣間先好嘛？我而家播緊啊！係啦，我而家播緊啊！拜拜。Jadi sekali lagi, bukan saya tidak mau menolong, tapi porsi menolong itu ya saya sempat diingatkan Mas Sandro, di mana kita tidak boleh melebar kemana-mana. Tujuan saya cuma satu, untuk memberikan solusi dan motivasi sama para pekerja migran. Dan hari ini Mas Sandro juga sempat mengingetin saya, dan saya bilang sama Mas Sandro, iya Mas, saya tetap di jalur saya. Terima kasih sudah mengingatkan saya, karena dia takutnya saya tuh di jalurnya udah beda Mbak. Jadi karena tujuan saya memberikan solusi dan motivasi pada TKW. Saya bukan ngurusin di luar standar, kayak jujur, orang hilang itu jujur bukan urusan saya. Orang meninggal juga bukan urusan saya. Orang utang piutang juga bukan urusan saya. Tapi saya akan membantu semampu saya. Paham tidak? Jadi kalau masalah labor, data ganda, kriminal, gimana mencari solusinya dan kemana-kemana, majikan, ya saya akan layani itu dengan senang hati. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, saya bukan superwoman, dan saya punya pekerjaan, saya bukan bisnis sendiri, saya bukan orang kaya, saya orang pekerja biasa yang membutuhkan pekerjaan dan membutuhkan uang. Dan saya jujur juga takut kehilangan pekerjaan. Kalau saya menyalahin aturan perusahaan, kan saya tetap salah. Tapi selagi saya membela hak-hak kalian, saya dipecat dari perusahaan, namanya orang nggak ada jodoh, ya saya harus pergi gitu loh. Jadi sekali lagi saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Urusan orang hilang, urusan orang meninggal, dan urusan utang piutang, saya akan membantu semampu saya. Kalau pada akhirnya saya difitnah, dihujat gara-gara saya membantu dan menolong, lah ya lebih baik saya mundur alon-alon toh Mbak. Benar tidak? Lah kenapa saya harus mengorbankan diri saya dicaci maki hanya untuk menolong orang yang terima kasih saja tidak ada buat saya, dan saya akan menjatuhkan diri saya sendiri. Saya selalu punya prinsip satu, sama-sama keluar dari mulut, kenapa kita tidak mengeluarkan yang baik? Sama-sama ngetik, kenapa kita tidak ngetik yang bagus? Dan saya selalu berkata bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah sebuah doa. Dan saat kita mendoakan orang lain, percayalah itu akan kembali pada kita. Jadi jangan punya dendam.
salah paham, atau apalagi memfitnah satu sama lain. Ayo kerjasama bareng, sesama TKW, saling dukung. Apakah saya ini terbaik di Hong Kong? Tidak, saya tidak. Saya butuh kalian. Saya nggak tahu apa-apa loh Mbak. Kayak ada orang meninggal ini, kan Mas Bro itu yang jam 5.30 telepon saya mengatakan bahwa Miss Yuni, saya dari Jingwan ini karena ada anak yang jatuh di air terjun, aku makanya cepet-cepet pulang. Itu pun Mas Bro nggak ada video, nggak ada apa, dan saya dapat videonya, makanya saya up di Facebook saya dan juga di YouTube. Akhirnya ada keluarganya mencari. Jadi saya itu bisa membantu karena kalian yang berbagi. Dan ada informasi-informasi yang sebenarnya saya saring. Jadi sebenarnya ada di mana grup yang mengatakan bahwa TKW Hong Kong itu nakal. Tapi sekali lagi itu bukan hak saya untuk memberikan ceramah ataupun memberikan edukasi yang berlebihan. Terus jadinya saya fanatik. Terus jadinya saya benci sama overstay. Tidak. Karena seseorang itu punya kebutuhan masing-masing. Seseorang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya tidak mengatakan bahwa anak overstay itu tidak bagus. Tapi yang saya tahu anak overstay itu melanggar peraturan dan akan berakibat dengan kriminal. Itu aja dari saya. Saya tidak membaca komen sama sekali. Saya minta maaf karena di sini saya cuma ingin menyampaikan saja. Saya akan membantu porsi saya, sekuat saya, semampu saya. Tapi saya tidak akan membuat energi negatif itu masuk ke saya, Mbak. Jadi kalau energi itu negatif, lebih baik saya stop. Jadi saya tidak akan membantu seseorang yang memberikan efek negatif ke saya. Sekali lagi, mari kita berbagi, mari kita sharing. Tapi jangan sampai menjatuhkan satu sama lain. Itu aja pesan dari saya buat semuanya ya. Dan buat para TKW yang baik yang ada di Hong Kong, di Arab Saudi, di Malaysia, di Taiwan, di Brunei Darussalam, yang sekarang katanya di Singapura, di Polandia, di Turki. Saya mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Saya yakin kita berjuang di negeri orang ini hanya untuk sesuap nasi buat keluarga kita yang ada di Indonesia. Saya tidak pernah tahu kelelahanmu, saya tidak pernah tahu kecewamu, saya tidak pernah tahu betapa hancurnya dirimu. Yang saya tahu, kamu pasti bisa. Iya Mbak, kamu pasti bisa. Karena aku yakin, di hatimu berkata, saya tidak akan pernah pulang sebelum saya sukses. Dan ingat, ini negara yang sangat rapi sekali. Negara yang tidak main-main dengan kriminal. Jangan sesekali melakukan kriminal di negara orang. Di negara sendiri aja seperti itu, apalagi di negara orang. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya, semoga semua makhluk berbahagia, saya dan Anda berbahagia. Berkat Tuhan mengalir atas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.